Makan malam dengan keilahian. Ho'oponopono baru yang diperbarui, metode pertobatan, pengampunan dan transmutasi, adalah permintaan untuk cinta untuk membebaskan kita dari energi berbahaya dan menggantinya dengan dirinya sendiri. Cinta melakukan ini dengan mengalir melalui pikiran, dimulai dengan pikiran spiritual, pikiran bawah sadar, kemudian ia melanjutkan alirannya melalui pikiran intelektual, pikiran sadar, membebaskannya dari energi pikiran. Akhirnya, ia bergerak menuju pikiran emosional, pikiran bawah sadar, membebaskannya dari pikiran emosi yang berbahaya dan mengisinya dengan dirinya sendiri. Dr. Ihaleakala Heulen. Lebih dari 70 orang datang ke makan malam pribadi dengan Dr. Heulen dan saya. Saya tidak berpikir ada minat yang begitu besar pada seorang guru yang tidak biasa. Mereka terbang ke Austin dari Alaska, New York, dan tempat-tempat lain. Seseorang berkendara dari Oklahoma. Saya tidak mengerti mengapa begitu banyak yang datang. Beberapa adalah penggemar buku saya, seperti Attractor Factor, dan ingin mengambil langkah selanjutnya bersama saya. Aku masih tidak tahu harus berkata apa. Aku masih tidak tahu harus mulai dari mana. Dr. Heulen tampak nyaman dan mengalir dengan hal-hal yang berlangsung. Selama makan malam, semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata-katanya. Pengalaman berikut dari teman saya Cindy Cashman. Saat itu hari Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2006, saya pergi ke Austin untuk mendengarkan Dr. Heulen berbicara. Aku duduk di sebelahnya saat makan malam. Pesannya adalah untuk menjadi 100% bertanggung jawab. Saya menyaksikan pergerakan energi yang besar. Seorang wanita di meja kami terus mengeluh tentang seorang pria yang tidak menelpon rumah sakit ketika dia mengalami serangan asma. Dr. Heulen berhenti dan berkata, "Saya hanya tertarik pada Anda dan saya telah mendengar dari keilahian bahwa Anda perlu minum lebih banyak air dan ini akan membantu Anda dengan asma." Energi wanita itu dengan cepat berubah dari merintih menjadi syukur. Saya senang bisa melihat perubahan itu karena saya memperhatikan betapa diam-diam saya menilai wanita itu dengan berkata pada diri sendiri, yang dia lakukan hanyalah mengeluh. Saya ingin menjauh dari orang-orang yang mengeluh. Sebaliknya, yang dilakukan Dr. Heulen adalah mengambil energi negatif dan mengubahnya secara radikal menjadi energi positif, yaitu energi cinta. Kemudian, saya mengeluarkan botol air saya. Sambil menunjuk ke air hotel, saya berkata kepada Dr. Heulen, "Air di sini tidak terlalu bagus." Dan Dr. Heulen berkata kepada saya, "Apakah Anda menyadari apa yang baru saja Anda lakukan?" Ketika dia mengatakan ini, saya segera menyadari bahwa saya baru saja mengirim energi negatif ke air. Wow, sekali lagi, saya bersyukur menyadari apa yang saya lakukan. Dr. Heulen mengatakan kepada saya bahwa dia selalu membersihkan diri. Artinya ketika wanita itu mengeluh tentang pria itu, dia bertanya-tanya, apa yang ada dalam diri saya yang memunculkan ini dalam dirinya? Bagaimana saya bisa bertanggung jawab 100%? Dia mengirim energinya ke yang ilahi dan berkata, "Terima kasih. Aku mencintaimu, aku minta maaf." Dan dia mendengarkan Tuhan berkata, "Katakan padanya untuk minum lebih banyak air." Dia juga berkata kepada saya tahu bagaimana memurnikan sehingga Anda dan saya akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dia berbicara kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada mereka. Dan ketika saya disucikan, dia berkata, "Saya melihat semua orang sebagaimana Tuhan melihat mereka." Saya bertanya kepada Dr. Heulen apakah saya bisa membuat janji dengannya. Tetapi dia berkata tidak, karena Tuhan telah mengatakan kepadanya bahwa saya sudah memiliki pengetahuan batin. Bagi saya itu adalah konfirmasi yang menyenangkan untuk mendengar dia mengatakan ini. Bagaimanapun, pesan malam ini jelas. 1. Saya telah menyaksikan bagaimana Dr. Heulen mengubah energi wanita itu dari ratapan menjadi rasa syukur. 2. Saya telah melihat bagaimana saya menilai wanita dan air. 3. Saya mengerti sistem yang dia gunakan untuk membersihkan dan betapa kuatnya itu bagi kita semua. 4. Saya harus ingat untuk mengatakan terima kasih, dan aku mencintaimu, lebih sering. Saya memulai makan malam dengan terus terang menjelaskan bagaimana saya telah belajar tentang terapi misteri yang telah menyembuhkan seluruh bangsal penjahat sakit mental. Semua orang penuh perhatian. Saya mengundang orang untuk mengajukan pertanyaan kepada kami sementara Dr. Heulen dan saya memberikan ceramah kami, seperti yang pasti dilakukan Socrates dan Plato. Hanya saja saya merasa lebih lembek daripada Plato.
Dr. Helen memulai dengan mengatakan, "Sebelum memasuki ruangan ini suci, saya berbicara dengannya. Saya menanyakan namanya, karena dia memiliki nama. Lalu saya berkata kepadanya, apakah Anda setuju jika saya masuk ke dalam ruangan ini? Dan ruangan itu dia berkata, oke, kamu bisa masuk. Tapi katakanlah ruangan itu berkata, tidak, maaf untuk bahasanya, tapi kamu tipe orang yang menyebalkan. Jadi, seperti kalimat lama tentang dokter, sembuhkan dirimu sendiri, maka saya harus melihat ke diri sendiri dan melakukan apa yang perlu. Sehingga ketika saya melakukannya saya akan masuk dengan bersih dan tanpa masalah, setidaknya untuk saat itu. Saya menyela dia untuk membuat semua orang merasa nyaman. Saya ingin semua orang tahu siapa Dr. Helen dan alasan pertemuan kami. Apa yang kami lakukan adalah spontan dan tanpa rencana. Saya mengatakan kepada semua orang untuk bersantai dan tetap terbuka. Bersama Dr. Helen Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan dia katakan atau dia lakukan. Dia bertanya kepada semua orang mengapa seseorang terkena kanker payudara. Tidak ada yang tahu bagaimana menjawabnya. Dia juga tidak. Dia menunjukkan bahwa ada jutaan bit informasi yang berfluktuasi setiap saat, tetapi kita tidak menyadari lebih dari 20 bit pada suatu waktu. Itu adalah temanya yang berulang. Tapi itu adalah inti dari pesannya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ilmu pengetahuan tidak memiliki kepastian tentang apa yang terjadi dalam hidup kita, katanya, karena dalam nol pun bahkan perhitungan matematikanya tidak jelas. Di akhir bukunya Zero, The Story of Dangerous Idea, Charles Save menyimpulkan, semua ilmuwan tahu bahwa kosmos muncul dari ketiadaan dan akan kembali ke ketiadaan. Di mana itu berasal, alam semesta dimulai dan diakhiri dengan ketiadaan. Dr. Helen melanjutkan, jadi saya telah mengatur ulang alam semesta pikiran saya ke ketiadaan, tidak ada data dalam dirinya, kosong, atau kemurnian dan ada berbagai cara untuk mendefinisikannya. Saya tidak peduli apa yang Anda sebut itu, pikiran saya adalah nol sekarang, tidak masalah apa yang akan terjadi, bahkan ketika saya tidak menyadarinya sekalipun, proses yang akan saya bicarakan adalah terus-menerus dan terus-menerus menuju nol, jadi saya bisa berada di sana, di nol. Saya menyadari bahwa kebanyakan orang terpikat pada Dr. Helen, tetapi beberapa, seperti saya, masih dalam kegelapan. Dr. Helen melanjutkan dengan mengatakan, hanya ketika pikiran Anda nol, penciptaan dapat terjadi, dan itu disebut menginspirasi. Dalam bahasa Hawaii, inspirasi ini disebut ha. Jadi, jika Anda belum pernah ke Hawaii, saya akan memberitahu Anda bahwa kata ha berarti inspirasi, wai adalah air, yang ilahi, Hawaii adalah napas dan air ilahi. Ini adalah kata Hawaii, kata itu sendiri adalah proses penyucian. Jadi dimanapun saya berada, saya memeriksa dan mengatakan, misalnya, sebelum memasuki sebuah ruangan, apa yang tidak saya ketahui dan harus saya bersihkan? Saya tidak tahu apa yang terjadi, jadi apa yang harus saya lakukan? Jadi jika saya menerapkan proses pemurnian yang disebut Hawaii, itu akan memperoleh data yang bahkan saya tidak akan sadari, tetapi ini akan membawa saya ke nol, hanya nol. Dan Anda harus memahami bahwa pikiran, dari dua tuan, hanya dapat melayani satu persatu. Ini hanya akan mengambil apa yang terjadi dalam pikiran Anda, yang disebut memori, atau akan melayani inspirasi. Kisah ini menjadi semakin menarik. Dari sana, Dr. Helen melangkah lebih dalam lagi. Kecerdasan ilahi adalah tempat semua inspirasi berasal, dan itu ada di dalam dirimu, itu tidak ada di luar sana. Kamu tidak harus pergi kemanapun, kamu tidak perlu mencari siapapun di luar sana, itu sudah ada di dalam dirimu. Tingkat berikutnya disebut superconscious, cukup sederhana. Orang Hawaii menyebutnya Aumakua. Au artinya adalah melewati semua ruang dan waktu. Makua singkatan dari satu roh suci atau roh ilahi. Bagian dari diri Anda yang tidak memiliki batas, bagian dari diri Anda itu tahu betul apa yang sedang terjadi. Tingkat berikutnya disebut superconscious, cukup sederhana. Orang Hawaii menyebutnya Aumakua. Au artinya adalah melewati semua ruang dan waktu. Makua singkatan dari satu roh suci. Bagian dari diri Anda yang tidak memiliki batas, bagian dari diri Anda itu tahu betul apa yang sedang terjadi. Lalu ada pikiran sadar, orang Hawaii menyebutnya ubane, dan kemudian ada pikiran bawah sadar,
orang Hawaii menyebutnya unihipili. Jadi, salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan adalah pertanyaan tentang siapa saya, apa yang saya katakan, apa yang saya bagikan dengan Anda, adalah bahwa identitas Anda terdiri dari elemen-elemen pikiran ini, dan penting untuk mengetahui bahwa pikiran ini kosong, pikiran ini adalah nol. Jadi siapa Anda? Anda adalah makhluk ilahi yang nol. Jadi mengapa Anda ingin menjadi nol? Karena ketika Anda nol, semuanya tersedia, semuanya. Ini berarti bahwa Anda diciptakan menurut gambar ilahi. Saya akan menjelaskan ini bukan karena saya merasakan hal-hal tertentu, tetapi saya ingin Anda semua dimurnikan oleh yang ilahi. Jadi, kamu diciptakan menurut gambar ilahi. Artinya, kamu diciptakan di satu sisi kosong dan di sisi lain tak terbatas. Begitu kamu rela melepaskan sampah dan kosong, maka segera yang terjadi adalah bahwa inspirasi memenuhi keberadaan Anda dan Anda bebas. Anda bahkan tidak perlu tahu bahwa Anda bebas, karena sebagian besar waktu Anda tidak akan tahu di mana itu, ya di mana itu, sebagian besar waktu Anda tidak akan tahu. Ketika pikiran intelek terjerat dan macet, oh, itu akan semakin macet. Begitulah orang Hawaii menyebutnya, maafkan bahasanya, kukai pa'a. Ada yang tahu apa artinya? Kukai pa'a, artinya sembelit intelektual. Seseorang bertanya, tetapi jika saya diprovokasi oleh orang lain, apakah Anda mengatakan bahwa itu adalah saya, dan bukan orang lain? Siapa yang perlu dikoreksi? Seseorang, bukan oleh orang itu Anda terprovokasi. Dr. Hewlett menyatakan, Anda bereaksi terhadap ingatan yang muncul. Inilah yang menantang Anda, bukan orang lain. Saya telah bekerja dengan orang-orang yang membenci suami atau istri mereka. Seorang wanita pernah berkata, saya pikir saya akan pergi ke New York. Saya akan memiliki kesempatan yang lebih baik. Kemudian saya mendengar Tuhan berkata, nah, dimanapun dia pergi, dia akan membawa perasaan ini bersamanya. Dr. Hewlett kemudian menjelaskan bahwa ketika seseorang menghubunginya untuk terapi, dia melihat dirinya sendiri, bukan orang yang menghubunginya. Misalnya, Putri, seorang wanita berusia 92 tahun baru-baru ini menelepon saya. Dia berkata kepada saya, ibuku telah merasakan sakit yang luar biasa di pinggulnya selama beberapa minggu. Saya yang menyebabkan rasa sakit wanita ini, dan kemudian saya bertanya, bagaimana saya bisa memperbaiki masalah di dalam diri saya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini datang dan saya melakukan apa yang diperintahkan. Sekitar seminggu kemudian wanita itu menelepon saya dan berkata, ibuku merasa lebih baik sekarang. Ini tidak berarti bahwa masalah tidak akan terulang kembali, karena seringkali banyak penyebab untuk masalah yang tampaknya sama, tapi saya terus bekerja pada saya, bukan dia. Orang lain mengajukan pertanyaan tentang perang luar negeri. Dia ingin tahu apakah dia bertanggung jawab. Lebih tepatnya, dia ingin tahu apa yang dilakukan Dr. Hewlett untuk perang. Oh, saya menganggap diri saya bertanggung jawab. Dr. Hewlett menyatakan dengan belak-belakan, saya membersihkan setiap hari tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya akan melakukannya dan saya ingin dia yang mengurus perang. Hanya Tuhan yang tahu apa yang bisa terjadi, tapi saya melakukan bagian saya, yaitu membersihkan, seperti membersihkan rumah sakit. Di Hawaii kami tidak lagi memiliki bangsal rumah sakit jiwa untuk orang-orang yang melakukan pembunuhan. Itu hilang, saya melakukan bagian saya sebaik mungkin. Mungkin jika saya membersihkan lebih banyak, kami akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya manusia dan saya melakukan yang terbaik yang saya bisa. Saya menyadari bahwa Dr. Hewlett mulai lelah dan saya tahu dia ingin mengakhiri malam itu. Itu adalah waktu yang luar biasa bagi semua orang. Tapi malam itu baru permulaan. Pagi harinya setelah kuliah dan makan malam, banyak orang sarapan bersama, termasuk saya sendiri, Dr. Hewlett, Elizabeth McCall, penulis The Tao of Horses, dan orang lain. Setiap kali saya berada di dekat Dr. Hewlett, saya mulai merasa nyaman di dalam level 0. Mungkin tidak, siapa yang tahu? Tapi pada suatu titik saya tiba-tiba mendapat inspirasi untuk mengadakan pertemuan di akhir pekan dan menyebutnya acara akhir pekan. Saya tidak tahu dari mana ide itu berasal, setidaknya saya tidak tahu saat itu, tetapi sekarang saya tahu itu adalah inspirasi dari keilahian. Tapi saat sarapan sepertinya itu ide bagus yang tidak saya inginkan. Saya sibuk dengan proyek, perjalanan, promosi, kontes kebugaran, dan banyak lagi.
Saya tentu saja tidak membutuhkan kepadatan lebih banyak untuk harus dilakukan. Saya mencoba menolak idenya. Saya memutuskan untuk menunggu untuk melihat apakah dia pergi sendiri. Itu tidak terjadi. 3 hari kemudian saya masih memilikinya di kepala saya. Dr. Hewland mengatakan kepada saya bahwa jika sebuah ide masih tersisa setelah banyak pembersihan, maka itu harus ditindaklanjuti. Jadi saya menulis apa yang menjadi email paling tidak jelas dan lancar dalam hidup saya dan mengirimkannya ke seluruh daftar kontak saya. Yang mengejutkan saya, satu orang menjawab dan mendaftar untuk pertemuan 3 menit setelah email saya dikirim. Dia pasti ada di sana di depan komputernya, hampir menunggu sesuatu dariku. Pendaftar lainnya sama sederhananya. Saya hanya ingin 25 orang untuk pertemuan itu. Itu adalah batasan yang saya buat sendiri. Hanya karena saya merasa akan lebih mudah untuk berbicara dengan 25 orang daripada 25.000. Selain itu, saya belum pernah melakukan seminar itu sebelumnya. Sebenarnya, saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya berbicara dengan Dr. Hewland tentang inspirasi dan keprihatinan saya. Satu-satunya saran saya adalah jangan membuat rencana, katanya, tapi aku selalu berencana. Aku menjelaskan, saya menulis pidato saya membuat grafik PowerPoint dan saya menyiapkan materi informatif. Saya merasa lebih baik ketika saya tahu kemana saya akan pergi dalam pidato saya. Kamu akan merasa lebih baik ketika kamu mempercayai Tuhan untuk menjagamu, bantahnya. Kita akan melakukan beberapa pemurnian untuk ini. Aku tahu apa yang dia maksud, karena fakta itu telah memasuki bidang pengalamannya. Itu adalah sesuatu yang dia juga harus bersihkan. Sekali lagi, semuanya dibagikan. Setelah kita menyadari hal ini, pengalaman Anda adalah pengalaman saya dan begitu juga sebaliknya. Saya mencoba yang terbaik untuk tidak merencanakan pertemuan. Pada satu titik saya menyerah pada ketakutan saya dan membuat manual untuk dibagikan kepada semua orang. Tapi saya tidak menggunakannya dan tidak pernah melihatnya, dan tidak ada yang peduli. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan pada pertemuan ini. Semuanya tertawa. Tidak, sungguh, kataku. Saya tidak tahu harus berkata apa. Semua orang tertawa lagi. Kemudian saya melanjutkan untuk memberitahu semua orang tentang Dr. Hewland, Ho'oponopono, dan bagaimana ungkapan Anda menciptakan realitas Anda, berarti lebih dari yang pernah mereka pikirkan. Jika seseorang adalah bagian dari hidup Anda tetapi Anda tidak menyukainya, saya menjelaskan, itu adalah sesuatu yang Anda ciptakan. Jika Anda menciptakan realitas Anda, maka Anda juga menciptakannya. Akhir pekan itu luar biasa. Bahkan hari ini, ketika saya melihat foto grup atau pertemuan itu, saya merasakan cinta yang kita semua bagikan. Tapi ini baru permulaan bagiku. Saya masih harus banyak belajar.